Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sri Suryantini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai atau kita akan mengenal mengenai haki ya pada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebelumnya secara sederhana, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia memiliki nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Nah, kekayaan intelektual ini yang pertama ada intelektual manusia, ada karya intelektual, ada invensi, kreasi, ciptaan, desain, dan lain sebagainya. Terus perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya manfaat dari haki merupakan hak private atau hak private bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Memiliki beberapa manfaat, diantaranya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu produk dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karya ciptaannya. Terus mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Selanjutnya, memberikan keleluasaan bagi para pencipta agar karyanya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang terakhir, peningkatan perlindungan haki akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat. Contoh haki yang berada di Indonesia. Contoh haki di Indonesia, terutama kita sudah mengenal jamu ya. Jamu adalah salah satu produk Indonesia yang mendunia. Jamu telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Jamu adalah minuman yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Dengan demikian, produk jamu ini perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis haki. Nah, jenis-jenis ini sebenarnya ada beberapa. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud yang tetap. Hukum kekayaan intelektual di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta, yaitu pidana penjara dan atau denda. Nah, selanjutnya ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, serta perlindungan varietas tanaman. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu mengenai hak kekayaan industri pada jenis paten. Hak khusus yang diberikan kepada seseorang yang telah menciptakan sebuah produk baru atau cara kerja baru dari produk. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses produksi, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Untuk selanjutnya, hak kekayaan industri jenis merek. Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Terus yang ketiga, hak kekayaan industri jenis desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri dijelaskan bahwa desain industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan ketiganya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Yang selanjutnya, hak kekayaan industri pada jenis desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Selanjutnya yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Baiklah, selanjutnya indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang-barang yang dihasilkan. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu perlindungan varietas tanaman atau di istilahnya yaitu PFT adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak atau PFT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lainnya untuk menggunakan selama waktu yang telah ditentukan. Nah, baiklah sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan isi pada kolom komentar. Nah, selanjutnya yaitu bagian C ya, bagaimana caranya mengajukan haki. Cara-cara mengajukan haki diantaranya ada proses pengajuan haki, ada syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan haki, dan ada kelengkapan dokumen. Nah, syarat yang pertama yaitu proses pengajuan haki. Syaratnya yang pertama, pengajuan haki melalui kantor wilayah. Proses pengajuan atau pendaftaran haki dapat dilakukan melalui kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang berada di masing-masing ibu kota provinsi. Terus yang kedua, mengajukan haki melalui online ya. Jadi di zaman sekarang bisa ya secara online untuk pengajuan haki. Tinggal mengakses saja di alamat https yang ada di bawah ini. Oke. Proses selanjutnya yaitu pengajuan haki melalui jasa konsultan. Konsultan haki adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang haki dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain industri, serta bidang lainnya dan terdaftar sebagai konsultan haki di Direktorat Jenderal Haki. Nah, bagaimana untuk syaratnya? Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama adalah membuat proposal tentang hasil karya ciptaannya. Proposal tersebut terdiri dari judul, latar belakang, deskripsi, dan gambaran teknik. Gambar teknik yang disertai dengan uraian singkat kemudian dilengkapi dengan abstrak dan klaim. Adapun 3 syarat tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh fitting date yang diantaranya untuk memenuhi spesifikasi paten, formulir permohonan, dan biaya pendaftaran. Adapun persyaratan lain sebagai formalitas, di mana syarat ini dapat dilengkapi selama 3 bulan setelah menerima tanggal penerimaan. Nah, bagaimana kelengkapan dokumen
bagaimana kelengkapan dokumennya? Nah, kelengkapan dokumennya sebagai berikut. Yang pertama ada surat pernyataan hak, surat pengalihan hak, surat kuasa, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisir, fotokopi NPWP usaha badan hukum, fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Nah, nanti di buku sumber ada contoh-contoh surat pernyataan, surat pengalihan hak cipta ya. Jadi ada contohnya ya, Ibu berikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu alur pengajuan haki. Nah, bagaimana alur pengajuan haki? Alur pengajuan haki yang pertama, kepengurusan haki melalui kantor wilayah. Yang pertama pemohon terus datang ke loket penerimaan, terus pemeriksaan formalitas, publikasi A, pemeriksaan substantif, ditolak atau diberikan, nah terus komisi banding, ditolak atau diberikan, dan terakhir mendapat sertifikat dan publikasi ya. Yang kedua, kepengurusan hakim melalui online. Jadi untuk Ananda dan semuanya, jika ingin pengurusan secara online bisa ya, nanti ada webnya. Selanjutnya, ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Ya, simak baik-baik pertanyaannya. Yang pertama, mengapa seseorang harus membuat formulir, surat pernyataan, dan surat pengalihan untuk sebuah hak cipta? Jelaskan menurut pendapat Ananda semuanya. Pertanyaan yang kedua, buatlah alur sederhana kepengurusan haki. Nah, silakan untuk dua pertanyaan ini bisa di kolom komentar atau nanti dikirim melalui GC. Terima kasih untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.